Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang menguak misteri Candi Suku. Jawa Tengah memiliki candi mirip Chichén Itzá di Meksiko, situs peninggalan suku Maya yang dibangun pada abad ke-7. Letaknya terpencil di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Duku Berjo, Desa Suku, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, atau sekitar 35 km dari Solo. Candi Suku sering disalahartikan sebagai candi porno karena banyak terdapatnya relief lingga dan yoni, yaitu lambang kelamin pria dan wanita. Padahal lingga dan yoni dalam kepercayaan Hindu merupakan lambang kesuburan, dan di masa lalu orang datang ke candi ini untuk memuja arwah leluhur sekaligus memohon kesuburan. Berbeda dengan kebanyakan candi Hindu, candi peninggalan kerajaan Majapahit ini tidak menghadap ke arah terbitnya matahari, melainkan ke arah barat. Dari segi arsitektur pun tidak seperti candi lain yang menimbulkan Gunung Meru, melainkan memiliki puncak piramida yang terpotong. Selain terdapat teras bertingkat dengan satu anak tangga di bagian tengah, serta sejumlah monolit dan patung besar yang mengelilinginya. Tampilan trapesium yang sederhana pada candi suku ini menimbulkan berbagai teori. Salah satunya menyebutkan bahwa penguasa Majapahit mendirikan candi ini ketika kejayaan Hindu mulai memudar akibat masuknya Islam pada pertengahan abad ke-15. Sehingga candi ini sengaja kembali menggunakan desain bangunan megalitikum. Sementara teori lain menyebutkan bahwa bentuk candi suku adalah bagian dari cerita pencarian Tirta Amerta atau air keabadian dalam kitab Adi Parwa. Parwa pertama dari kisah Mahabharata, piramida yang terpotong melambangkan Gunung Mandragiri yang puncaknya dipotong untuk mengaduk lautan mencari tinta amerta yang memberikan kehidupan abadi bagi para peminumnya. Sir Thomas Raffles, penguasa Jawa pada masa itu, mengunjungi candi suku dan melihat kondisi candi itu dalam keadaan yang penuh kerusakan. Banyak patung yang dirusak, bahkan sebuah patung lingga berukuran besar pecah menjadi dua bagian. Raffles menyimpulkan bahwa perusakan ini dilakukan oleh penganut agama Islam di abad ke-16 yang berdasarkan pola kerusakan yang sama di daerah-daerah yang menjadi titik penyebaran agama Islam. Berbeda dengan kebanyakan candi agama Hindu lainnya, saat memasuki candi suku, jelas terlihat relief yang menggambarkan hubungan badan dengan penggambaran lingga dan yoni. Tapi jangan berpikiran kotor dulu. Bentuk-bentuk itu merupakan lambang untuk menghilangkan atau menyembuhkan segala kekotoran di dalam hati. Dahulu, di puncak candi suku terdapat sebuah patung lingga berukuran sekitar 1,8 meter. Patung ini kemudian dipindahkan untuk ditampilkan di Museum Nasional di Jakarta. Di sisi sayap utara gapura pintu masuk candi suku terdapat relief raksasa yang menggigit ekor ular. Relief ini merupakan lambang dari sengkalan Mehmet atau lambang tahun pembuatan, yaitu tahun 1359 Saka atau 1437 Masehi. Tahun itu dianggap sebagai tahun diselesaikannya pembuatan candi suku. Sementara itu, di sisi selatan terdapat relief raksasa yang memakan manusia, yang juga merupakan sangkalan Mehmet dengan arti yang sama dengan gapura sisi utara. Selain bangunan candi, di candi suku juga dapat ditemui berbagai relief, seperti relief Bima yang menempa keris bersama Ganesha dan Arjuna. Lalu ada pula relief Dewi Kala yang berubah menjadi raksasa yang ingin memangsa Sadewa yang berada dalam keadaan terikat. Selain itu, ada beberapa patung berbentuk Garuda yang berukuran cukup besar, serta beberapa patung dengan bentuk pria
yang sedang menggenggam alat kelaminnya. Tidak berada jauh dari lokasi Candi Suku, juga terdapat Candi Ceto yang merupakan salah satu candi bercorak Hindu yang terletak di lereng Gunung Lawu di Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Ceto diperkirakan sudah ada pada abad ke-15 masa Kerajaan Majapahit. Gapura candi ini mirip dengan Pura Besaki yang ada di Bali. Perbedaannya hanya pada piramida di puncak gapura candi yang hanya dimiliki oleh Candi Ceto, yang mirip dengan bangunan Chichén Itzá di Meksiko. Candi Ceto memiliki hubungan yang erat dengan Candi Suku. Terkadang para pengunjung masih salah membedakan mana Candi Ceto dan Candi Suku. Candi Ceto masih dianggap sakral karena sering digunakan untuk ritual keagamaan agama Hindu dan Kejawen. Pembangunan Candi Ceto masih diperdebatkan di berbagai kalangan arkeolog. Relief candi yang sederhana berbeda dengan candi-candi peninggalan Majapahit. Arkeolog mengungkapkan Candi Ceto adalah peninggalan suku Maya yang menggambarkan fashion atau gaya orang Sumeria. Kemungkinan Candi Ceto dibangun sebelum adanya alat ukir yang baik. Pembangunan ini dipercaya melibatkan campur tangan makhluk lain pada susunannya. Terdapat patung orang Sumeria yang hanya dijumpai di kawasan Candi Ceto. Patung ini menggambarkan peradaban suku Maya yang lebih maju dalam berfashion dibandingkan orang Jawa. Patung tersebut memakai anting-anting yang besar dan gaya rambut ala barat seperti Eropa, Romawi, dan Yunani kuno. Namun, ekspresi dari patung orang Sumeria ini menunjukkan rasa ketakutan dan kecemasan, seperti seseorang ketika diusir dari suatu tempat. Candi Ceto juga sama dengan Candi Suku, yakni candi yang menghadap ke arah barat, bukan ke arah terbitnya matahari. Namun, ada suatu mitos di antara dua candi ini. Candi Suku memiliki tes keperawanan, sedangkan Candi Ceto memiliki tes keperjakaan. Akan tetapi, mitos tersebut belum bisa dipastikan. Jika seseorang yang belum menikah dan belum pernah berhubungan intim melewati gapura piramida akan lancar jalannya. Namun, bila kencing sebelum memasuki gapura piramida dianggap tidak perjaka. Hawa dingin di sekitar candi membuat siapapun pasti akan sering buang air kecil.